Selamat siang. Pada sesi ke-6 ini kita akan membahas adversarial search. Yang akan dibahas di sini meliputi minimax strategy dan juga alpha beta pruning. Minimax strategy sendiri kita gunakan untuk melakukan pencarian node terbaik dalam aplikasi game. Seperti dilihat di simulasi berikut. Banyak metode pencarian yang telah kita bahas pada materi sebelumnya, seperti UCS, BFS, DFS, PRIM, Dijkstra, dan lainnya. Sesi ini kita akan membahas mengenai pencarian pada game. Permainan game seperti catur merupakan game yang dimainkan oleh dua orang, yaitu diri kita dan lawan, di mana kita tahu bahwa setiap langkah yang dapat dilakukan oleh para pemain dilakukan secara bergantian. Ketika kita membuat sebuah perpindahan pion pada permainan catur atau kita melangkah, tentunya kita ingin mendapatkan langkah sebaik mungkin yang akan memberikan nilai paling baik untuk hasil akhirnya. Sedangkan sebaliknya, jika kita tahu bahwa lawan sedang melakukan perpindahan pion, maka kita berharap bahwa lawan membuat keputusan langkah paling buruk sehingga menghasilkan nilai yang paling buruk agar menguntungkan kita nantinya. Kemudian kita ketahui bersama bahwa pada permainan jenis catur itu ada beberapa peluang pilihan langkah yang dapat dijalankan. Langkah-langkah pilihan tersebut dapat digambarkan ke dalam sebuah game tree, di mana nodes menggambarkan kondisi posisi saat ini, yaitu keberadaan pion-pion kita ataupun lawan, sedangkan edge menggambarkan pilihan perpindahan yang memungkinkan untuk setiap langkahnya. Kita asumsikan bahwa node max yang melakukan pengambilan langkah pertama. Berikut ini adalah contoh game tree dari sebuah game XO, di mana game ini membuat pemain dikatakan menang jika berhasil membuat simbol X atau simbol O, triple X atau triple O ini secara horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Pada node paling bawah yang kita biasa sebut dengan leaf node, kita dapat lihat bahwa ada nilai-nilai utility atau poin yang dapat diberikan untuk masing-masing keadaan final. Contohnya di sini kita dapat menggunakan simbol X dan lawan menggunakan simbol O. Maka pada leaf paling kiri, pada node level terminal atau leaf paling kiri, kita dapat melihat posisi akhir, yaitu lawan menang karena berhasil membuat triple O. Maka pada leaf tersebut kita berikan nilai -1 karena merugikan bagi kita. Sedangkan leaf berikutnya, ketika kondisi draw atau seri, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, maka kita mendapatkan nilai 0. Sedangkan terminal berikutnya lagi atau leaf berikutnya, kita berhasil membuat simbol triple X secara diagonal. Maka pada saat ini kondisi adalah player 1 menang, sehingga mendapatkan poin +1. Pada kasus permainan dua pemain seperti ini dapat diterapkan strategi minimax, di mana ide dari algoritma ini adalah membuat sistem pintar kita dapat memiliki langkah perpindahan paling tepat yang dapat menghasilkan nilai paling baik pada akhir permainan. Syarat yang diperlukan adalah game tree perlu diketahui di awal, dan nilai utility dari setiap kondisi perlu diinformasikan pada sistem kita. Kemudian kita akan memulai dari leaf atau node level paling bawah ke atas untuk mencari nilai minimum atau nilai maksimum sesuai dengan jenis node pada level tersebut. Berikut adalah contoh game tree, di mana node paling atas selalu bernilai maksimum atau kita sebut dengan node maximizer. Kemudian node level berikutnya, karena lawan yang jalan, maka kita sebut dengan node minimizer. Dan secara selang-seling demikian seterusnya, kita akan memiliki node maximizer, node minimizer, lalu utility levelnya. Node maximizer di sini disimbolkan dengan segitiga berwarna merah, sedangkan node minimizer disimbolkan dengan segitiga terbalik dengan warna ungu. Ketika kita ingin mencari nilai max paling atas, maka kita mulai telusuri dari leaf node. 5 dan 8 ternyata memiliki nilai terendah adalah 5, maka kita isikan di sini adalah 5.
Kemudian berikutnya adalah dari not leaf 9 dan 2, ketika kita ingin membawa nilainya ke atas parent node tersebut, parent node tersebut adalah node minimizer, sehingga nilai yang kita peroleh adalah 2, yaitu nilai paling minimum. Kemudian lagi dari 9 dan 1, kita akan punya nilai node yaitu 1 untuk node minimizer. Berlanjut lagi untuk level yang di atasnya, yaitu level node maximizer, kita ketahui bahwa dari node minimizer tersebut ada nilai 5 dan 2, maka kita peroleh adalah nilai 5 untuk node maximizer. Kita ingin mendapatkan nilai setinggi mungkin untuk node maximizer dan nilai serendah mungkin untuk nilai node minimizer. Demikian seterusnya hingga kita memperoleh nilai paling maksimum adalah 5 untuk node maximizer. Kita dapat mengoptimalkan waktu pencarian langkah yang tepat pada sistem pintar kita, yaitu dengan melakukan pemotongan cabang-cabang di mana node dari cabang tersebut sebenarnya tidak akan memberikan dampak terhadap perolehan nilai akhir. Sehingga sistem kita nantinya tidak perlu menelusuri seluruh node yang tidak diperlukan tersebut. Pemotongan node yang useless tersebut dapat menggunakan alpha beta pruning. Setiap node akan memiliki nilai V dan kita akan mempunyai nilai alpha dan nilai beta yang akan dicari untuk setiap edge yang ada. Nilai alpha adalah nilai tertinggi yang kita peroleh dari node saat ini ke root dengan mempertimbangkan nilai yang hanya berasal dari node maximizer. Sedangkan nilai beta adalah nilai terendah yang kita peroleh dari node saat ini ke root dengan mempertimbangkan nilai yang hanya berasal dari node minimizer. Sedangkan sebuah cabang dapat dipotong atau dieliminasi ketika kondisi mencapai syarat berikut. Ketika kita berada pada node maximizer, maka yang akan dicek adalah nilai V pada node tersebut dibandingkan dengan nilai beta. Apakah V lebih besar sama dengan beta? Jika ya, maka cabang dapat dieliminasi. Sedangkan ketika kita berada pada node minimizer, maka nilai V akan dibandingkan dengan nilai alpha. Apakah nilai V lebih kecil sama dengan nilai alpha? Jika ya, maka cabang dapat dieliminasi. Tetapi jika syarat pruning ini tidak terpenuhi, maka kita tetap akan menelusuri cabang tersebut. Contohnya adalah jika diketahui game tree sebagai berikut. Node mana sajakah yang perlu di pruning? Perhatikan bahwa node dengan simbol kotak adalah node maximizer, sedangkan node dengan simbol bulat adalah node minimizer. Pada awalnya, dari root kita berikan inisialisasi nilai V adalah minus tak hingga. Dengan alasan bahwa pada node maximizer, kita sebenarnya ingin mendapatkan nilai setinggi mungkin. Tetapi karena kita belum memiliki nilai utility yang kita dapat telusuri dari bawah, maka kita belum memiliki nilai. Maka kita berikan nilai terburuk yang mungkin terjadi, yaitu minus tak hingga untuk maximizer. Sedangkan bila node kita adalah minimizer, maka kita akan memberikan nilai terburuk yang mungkin diperoleh oleh node minimizer adalah plus tak hingga. Setelah itu, kita akan menelusuri cabang yang pertama. Ketika kita menelusuri node yang berikutnya, edge akan kita cari nilai alpha dan nilai betanya. Karena pada saat ini baru ada root, maka kita berikan inisialisasi nilai awal untuk alpha adalah minus tak hingga, karena alpha adalah nilai tertinggi, dan nilai terburuk yang sebenarnya bisa diperoleh oleh alpha tersebut adalah minus tak hingga. Sama juga dengan nilai beta, diberikan plus tak hingga untuk nilai terburuk yang mungkin diperoleh oleh beta, karena beta adalah nilai terendah. Sedangkan kemungkinan terburuk adalah kita memperoleh nilai yang paling tinggi, yaitu plus tak hingga. Sehingga kita punya saat ini yaitu nilai alpha minus tak hingga, nilai beta adalah plus tak hingga. Kemudian kita kunjungi node berikutnya, node minimizer. Karena belum ada nilai utility, kita menginisialisasikan node minimizer dengan plus tak hingga, yaitu nilai paling buruk yang bisa diperoleh oleh node minimizer tersebut. Berikutnya kita akan telusuri kembali node yang di bawahnya, yaitu node maximizer.
kita cari nilai alfa dan beta masih tetap sama karena tidak ada perubahan yang terjadi di not tersebut. Kemudian nilai V diberikan adalah minus tak hingga, inisialisasi awal untuk not maximizer. Kemudian ditelusuri lagi nilai alfa masih tetap sama, tidak ada perubahan note. Dan nilai V untuk inisialisasi not minimizer adalah plus tak hingga. Kemudian kita telusuri kembali, alfa masih tetap sama, minus tak hingga, beta adalah plus tak hingga. Dan kita akhirnya membaca not leaf, yaitu minus 72. Kemudian karena not leaf tersebut tidak memiliki subnote lagi, kita akan backtrack kembali ke parent node dari minus 72. Kemudian ketika kita backtrack, kita selalu melakukan pengecekan apakah nilai utility yang baru ini perlu menggantikan nilai not yang lama. Saat ini kita punya nilai minus 72 dan not saat ini adalah plus tak hingga. Untuk not minimizer, minus 72 lebih baik daripada plus tak hingga. Maka kita ganti plus tak hingga dengan minus 72. Jadi saat ini not minimizer dengan nilai minus 72. Berikutnya ketika kita pindah atau ekspansi ke not sebelahnya atau not sebelah kanan, maka kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah kita perlu melakukan pruning, yaitu dengan pengecekan sesuai dengan syarat pruning. Kita berada pada not minimizer, maka yang kita cek adalah apakah nilai V saat ini lebih kecil sama dengan alfa. Jika ya, maka kita akan potong, tetapi jika tidak, maka kita akan telusuri kembali. Kita cari nilai alfa dan nilai betanya. 85 kita kunjungi, kemudian ketika kita mau backtrack, kita selalu mengecek apakah 85 lebih baik daripada minus 72 untuk nilai minimizer atau nilai minimum. Karena minus 72 lebih baik, maka 85 tidak menggantikan nilai minus 72. Kemudian backtrack kembali ke parent node dari node saat ini, yaitu minus tak hingga nilai V-nya. Dan setiap kali backtrack, selalu ingat bahwa kita mengecek apakah minus 72 saat ini lebih baik untuk nilai maksimum dibandingkan minus tak hingga. Karena lebih baik, maka kita menggantikan nilai minus tak hingga dengan minus 72. Kemudian di node ini sendiri masih ada cabang lainnya. Ketika kita ingin mengunjungi cabang lainnya, maka kita akan mengecek apakah nilai V lebih besar sama dengan nilai beta. Mengapa yang kita bandingkan dengan nilai beta? Karena saat ini kita berada pada posisi not maximizer. Lihat kembali syarat pruning. Jika ya syarat terpenuhi, maka kita akan memotong cabang tersebut, tetapi jika tidak, maka kita akan telusuri. Perlu diketahui bahwa nilai alfa ataupun nilai beta yang dibandingkan dengan nilai V tersebut adalah nilai alfa atau nilai beta yang berada pada edge tepat di atas root tersebut. Jadi di sini kita peroleh nilai beta saat ini adalah plus tak hingga, V adalah minus 72, sehingga kita tetap kunjungi. Nilai alfa saat ini adalah minus 72, karena kita ketahui bahwa yang kita cek nilai alfa adalah nilai tertinggi yang berhasil diperoleh dari node saat ini. Node saat ini adalah minus 72. Dari node saat ini ke root. Kita ketahui bahwa ada dua node maximizer, yaitu minus 72 dan root itu sendiri node maximizer yaitu minus tak hingga. Maka di antara minus 72 dan minus tak hingga, yang paling baik untuk nilai tertinggi adalah minus 72. Sedangkan beta adalah nilai terendah yang kita dapatkan dengan memperhatikan nilai node minimizer saja dari node saat ini ke root. Dari node saat ini ke root kita hanya memiliki satu node minimizer, yaitu masih bernilai plus tak hingga. Sehingga nilai beta adalah plus tak hingga. Kemudian nilai V tetap sama, inisialisasi plus tak hingga, lalu kita telusuri kembali nilai alfa dan beta adalah minus 72 dan beta adalah plus tak hingga. Lalu kita kunjungi minus 12 ternyata menggantikan plus tak hingga. Lalu ketika kita mau ke samping, kita selalu memperhatikan
syarat pruning, apakah V saat ini minus 12 lebih kecil sama dengan nilai alfa? Nilai alfa adalah nilai diambil dari H di atasnya. Alfa adalah minus 72. Minus 12 lebih besar daripada minus 72, maka syarat tidak terpenuhi, akan berlanjut untuk mengeksekusi note 44. Kita cari nilai alfa dan beta, 44, dicek apakah perlu menggantikan nilai minus 12, ternyata tidak, maka backtrack kembali ke parent node, dari parent node minus 12, lalu minus 12 dibandingkan dengan minus 72. Apakah digantikan atau tidak? Minus 12 ternyata lebih baik, nilainya lebih tinggi daripada minus 72. Maka di replace dengan minus 12, kemudian backtrack kembali, di replace plus tak hingga dengan minus 12, kemudian pengecekan dilakukan kembali, nilai V saat ini minus 12, nilai alfa dari H yang di atasnya saat ini adalah minus tak hingga. Maka syarat tidak dipenuhi sehingga kita akan terus melakukan pencarian, dan hasil dari pencarian tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Terjadi pemotongan pada 3 cabang seperti yang terlihat dari gambar berikut ini. Demikian akhir dari sesi ke-6. Terima kasih.